Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sukron dari Pejuang RSP. Kali ini kita akan ngebahas tentang fosil nih teman-teman. Nah, fosil dalam arti pengertiannya, kemudian proses terbentuknya fosil itu sendiri, kemudian jenis-jenis fosilnya nih teman-teman. Nah, kata fosil itu berasal dari bahasa Latin nih teman-teman, yaitu fossilis yang berarti menggali. Nah, fosil ini sendiri adalah sisa atau jejak atau bekas tumbuhan, hewan atau organisme yang apa istilahnya, yang terendapkan atau tersedimentasikan dalam batuan sedimen. eh, Dalam batuan sedimen itu mengalami proses kimiawi ataupun proses fisika nih. Nah, biasanya fosil itu ditemukan di dalam batuan sedimen. Nah, ilmu yang mempelajari fosil tersebut yaitu ilmu paleontologi ini teman-teman. Nah, kemudian proses terbentuknya fosil ini, sebenarnya fosil ini terbentuk lewat proses fosilisasi, terjadi karena adanya penimbunan sisa hewan atau tumbuhan yang terakumulasi nih. Nah, kemudian sisa-sisa tersebut itu mengendap dalam sedimen atau endapan lainnya, baik yang mengalami pengawetan ataupun tidak nih teman-teman. Nah, berikut merupakan syarat apa ya? Syarat-syarat bisa disebut fosil nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada organismenya yang bertubuh keras. Kemudian yang kedua mengalami pengawetan. Terus yang ketiga itu terbebas dari bakteri pembusuk. Nah, kemudian yang keempat terjadi secara alamiah. Nah, yang kelima itu mengandung kadar oksigen berjumlah sedikit, dan yang keenam berumur lebih dari 10.000 tahun. Nah, umur 10.000 tahun tersebut merupakan umur umur geologi. Nah, fosilisasi ini terjadi karena suatu organisme yang mati dan bangkainya terkubur secara perlahan, maka organisme itu akan berubah menjadi fosil. Nah, biasanya hanya bagian terkerasnya saja nih teman-teman, yang bagian terkerasnya seperti cangkang atau tulang yang dapat terfosilisasi. Nah, sedangkan molekul aslinya itu akan tergantikan oleh mineral-mineral yang ada di dalam tanah nih teman-teman. Nah, contoh mineralnya itu ada kalsit atau besi pirit. Nah, kemudian jenis-jenis fosilnya itu sendiri nih teman-teman. Nah, menurut ahli paleontologi ada beberapa macam fosil yang apa ya, yang secara umum hanya ada 3 macam fosil yang perlu kita ketahui nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada fosil berupa organisme itu sendiri. Nah, apa sih fosil berupa organisme itu sendiri? Nah, fosil berupa organisme itu sendiri adalah organisme itu sendiri yang terawetkan atau tersimpan. Nah, dapat berupa tulang atau cangkang. Nah, hampir semua yang tersimpan ini adalah bagian tubuh yang kerasnya aja nih teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada fosil berupa sisa aktivitas makhluk hidup. Nah, sisa makhluk hidup ini sering juga disebut dengan fosil jejak. Nah, fosil jejak karena yang terlihat hanyalah aktivitas kehidupan di masa lalu tersebut. Nah, jika apa namanya, jadi apa atau jadi ada kemungkinan fosil itu bukan bagian tubuh atau tumbuhan itu sendiri. Nah, kemudian ada fosil hidup. Nah, fosil yang terakhir itu ada fosil hidup. Fosil hidup itu sendiri sebutan bagi hewan yang dianggap sudah punah dan menjadi fosil, tetapi ada kenyataannya masih hidup. Nah, fosil hidup ini adalah organisme hidup
yang menyerupai spesies yang diketahui dari fosilnya. Misalnya kayak kolacan yang diperkirakan sudah punah jutaan tahun lalu ternyata ditemukan berenang dengan bebas di sekitar perairan timur Afrika. Nah, fosil hidup ini juga dapat mengacu pada sebuah spesies hidup yang tidak memiliki spesies dekat lainnya atau kelompok kecil spesies yang tidak memiliki spesies dekat lainnya gitu teman-teman. Nah mungkin itu aja pengertian dari fosil, terus kemudian proses terbentuknya dan jenis-jenis fosil itu sendiri teman-teman. Nah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.